Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai Islam dan lingkungan hidup. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran tentang penyelamatan lingkungan yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk perempuan saja, melainkan untuk kedua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah Al-Quran Surah Sad ayat 27-28 yang menerangkan bahwa Allah menciptakan bumi, langit, dan di antara keduanya dengan baik. Penciptaan alam semesta ini telah didesain sedemikian rupa agar manusia dapat memanfaatkan dan menikmatinya secara maksimum. Dari surah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hendaknya kita berbaik sangka, tidak berburuk sangka kepada Allah atas segala yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu bahwa Allah telah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya, dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dari lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup memiliki dua komponen, yaitu yang pertama komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada komponen abiotik meliputi tanah, air, udara, batu, dan cahaya matahari. Apa saja sih yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan bagaimana cara mencegah pencemaran tersebut? Jadi, ada beberapa hal yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama penggundulan hutan. Penggundulan hutan merupakan sebagai pengerusakan hutan dengan cara menebang pohon secara liar atau dikatakan secara berlebihan yang akan menyebabkan wilayah hutan tersebut menjadi gundul dan tidak ada pohon yang tumbuh di area tersebut. Yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini berarti membuang limbah di tempat yang tidak semestinya. Misalnya membuang puntung rokok di selokan, membuang sampah di sungai, membuang baterai bekas di daerah area tempat tinggal, membuang-buang plastik, botol bekas, kertas bekas, bungkus makanan atau sisa-sisa makanan begitu saja di lingkungan rumah sekalipun. Yang ketiga itu ada polusi udara. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Bisa juga mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Yang keempat, perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yaitu berarti perbuatan yang buruk. Al-Quran telah banyak menceritakan berbagai kejadian dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Cerita tersebut bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau lamunan, apalagi cerita bohong untuk sekedar menakut-nakuti manusia. Namun, ia benar-benar terjadi dan menjadi tragedi bagi umat manusia. Di antaranya yaitu banjir besar yang mencapai puncak gunung pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya, cara mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada reboisasi. Reboisasi adalah salah satu upaya penghijauan bagi hutan yang telah rusak. Kerusakan hutan menjadi masalah bagi alam. Penebangan liar dan pembakaran hutan membuat hutan tak lagi mampu menempatkan perannya pada alam. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah ke sungai atau selokan akan menyebabkan aliran airnya itu terhambat. Akibatnya, sampah akan menumpuk
dan membusuk. Sampah yang membusuk selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga akan menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis penyakit. Selain itu, bisa menyebabkan banjir pada musim hujan. Yang ketiga, itu ada penanggulangan limbah industri. Limbah dari industri, terutama yang mengandung bahan-bahan kimia, sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu. Hal tersebut akan mengurangi bahan pencemar di perairan dan bisa mengganggu ekosistem. Yang keempat, penggunaan pupuk dan obat membasmi hama tanaman yang sesuai. Pemberian pupuk pada tanaman dapat meningkatkan hasil pertanian, namun di sisi lain dapat menimbulkan pencemaran jika pupuk tersebut masuk ke perairan. Yang kelima, dalam hal ini juga ada 4R, yaitu yang pertama reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian tas kresek, mengurangi jajan yang menggunakan kemasan plastik. Yang kedua, itu ada reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, seperti penggunaan bekas botol minum, kayak seperti aqua untuk misalnya menanam bunga, terus menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga, mencuci botol yang sudah dipakai kemudian dipakai kembali. Dan yang selanjutnya yaitu ada replace, adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contoh, menggunakan sapu tangan untuk mengganti tisu, terus menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek, menggunakan botol tumbler sebagai pengganti botol plastik, menggunakan sedotan berbahan stainless steel. Yang terakhir ada recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru. Contohnya, membuat tas dari bungkus kopi, membuat dari anyaman bungkus deterjen, membuat boneka atau robot-robotan dari botol atau bungkus makanan. Selanjutnya yaitu tentang sikap dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang pertama itu ada konservator, yaitu memahami berarti memiliki sifat pemeliharaan baik sesama manusia, alam, dan lingkungan. Yang kedua itu ada inovator. Inovator berarti memiliki sifat pengembang. Yang ketiga ada transmitter. Transmitter berarti sebagai penerus atau panutan. Yang keempat itu ada transformator atau penerjemah, maksudnya yaitu pengingat sesama mengenai baik atau buruknya perilaku yang diperbuat. Dan yang terakhir itu ada organisator. Penyelenggara berarti proses bentuk lingkungan hidup agar lebih baik.